Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi bersama saya Eka Henisa. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal yang relevan dengan buku kuliah akhlak tasawuf. Di mana di sini saya akan membahas yaitu tentang tanggung jawab Islam dalam dan tasawuf. Baik, langsung saja. Di sini kita akan membahas beberapa pembahasan, yaitu yang pertama ada akhlak tasawuf. Akhlak tasawuf yang kedua yaitu peran dalam penanaman pendidikan karakter. Yang ketiga, implementasi sikap jujur untuk meningkatkan perilaku sosial siswa. Yang keempat yaitu manajemen SDM berbasis nilai tasawuf. Yang kelima yaitu nilai keikhlasan dalam tasawuf. Yang keenam, integrasi tasawuf dan psikologi moral. Yang ketujuh, implementasi nilai tasawuf akhlaki di madrasah diniyah. Yang kedelapan, tasawuf dan pengembangan diri. Yang kesembilan, pendidikan akhlak berbasis tasawuf. Yang kesepuluh, krisis spiritual dan akhlak manusia. Yang ke-11 yaitu kesimpulan. Baik, langsung saja kita membahas pembahasan yang pertama yaitu akhlak tasawuf. Dimana pada jurnal ini kita akan membahas beberapa pembahasannya, yaitu pertama masalah, tujuan dari penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, kekurangan dan kelebihan dan kekurangan penelitian. Yang pertama yaitu masalah dalam penelitian ini yaitu lemahnya moral di era modern akibat arus globalisasi dan gaya hidup hedonis. Terus yang kedua yaitu tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk membentuk konsep akhlak tasawuf berkesinambungan dalam pendidikan Islam. Hal ini mencakup upaya untuk mengkaitkan akhlak tasawuf sebagai dasar berperilaku mulia kepada Allah Subhanahu wa taala sesama makhluk hidup dengan pendidikan Islam sebagai basis pengetahuan Islam yang harus dipraktikkan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research. Yakni penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk membacakan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dalam dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Hasil dari penelitian ini yaitu akhlak tasawuf menumbuhkan akhlak mulia terhadap Allah, diri, sesama, dan alam. Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu relevan, komprehensif, kuat dalil Qur'ani. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak ada data empiris, penerapan pendidikan belum terperinci. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu peran tasawuf dalam penanaman pendidikan karakter. Masalah pada penelitian ini yaitu kurangnya nilai spiritual dalam pendidikan karakter modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pribadi bermoral, etis, dan berintegritas. Untuk mengetahui tasawuf dan pendidikan karakter, untuk mengetahui peran tasawuf dalam penanaman pendidikan karakter, itu tujuannya juga. Dan metode dalam penelitian ini menggunakan metode library research. Karena datanya terdiri dari atas kitab dan buku yang ada hubungannya langsung atau tidak langsung dengan pembahasan materi. Terus yang keempat yaitu hasil dari penelitian. Tasawuf memperdalam etika moral dan tanggung jawab sosial. Penerapan tasawuf dalam pendidikan karakter tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai etika dan moral, tapi juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi kompleksitas
dan tantangan moral yang dihadapi dalam kehidupan modern. Melalui pembelajaran nilai-nilai seperti tawakal, berserah diri kepada Tuhan, siswa belajar untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan yang berlebihan, serta untuk mengembangkan kepercayaan diri yang lebih dalam terhadap kemampuan mereka untuk bertindak dengan integritas dan kebijaksanaan. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu holistik integrasi nilai spiritual dan karakter, saran implementasinya jelas. Sedangkan kekurangan dalam penelitian ini yaitu tidak ada data empiris, pembahasan implementasi kurang mendalam. Walaupun ada saran implementasi, pembahasan bagaimana implementasi ini mengatasi tantangan nyata dalam sistem pendidikan modern yang hanya mementingkan aspek akademik seperti disebutkan dari sumber, belum tentu mendalam. Baik, kita akan membahas pembahasan yang ketiga, yaitu implementasi sikap jujur untuk meningkatkan perilaku sosial siswa, perspektif akhlak tasawuf di sekolah dasar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tantangan dalam menanamkan sikap kejujuran pada siswa sekolah dasar di era modern yang dapat berdampak negatif pada perilaku sosial mereka seperti berbohong, mencontek, atau mengambil barang milik orang lain dalam perspektif akhlak tasawuf. Atau yang lebih singkatnya yaitu rendahnya kejujuran siswa SD berdampak pada perilaku sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana implementasi sikap jujur dapat meningkatkan perilaku sosial siswa, khususnya di sekolah dasar melalui perspektif akhlak tasawuf. Terus metode dalam penelitian ini menggunakan metode pustaka dan analisis literatur. Hasil penelitian ini yaitu dalam akhlak tasawuf yang penting untuk membentuk karakter siswa sejak dini. Dalam tasawuf, kejujuran bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga ibadah dan bentuk rasa takut kepada Allah. Sikap jujur mencerminkan keselarasan antara niat, ucapan, perbuatan, serta berperan penting dalam membangun hubungan yang baik dengan Allah, diri sendiri, dan sesama. Kekurangan dalam penelitian ini yaitu fokus pendidikan dasar teoritis yang kuat, langkah praktis jelas. Kekurangan dalam penelitian ini juga teoritis murni, tidak ada studi kasus lapangan. Selanjutnya yaitu kita membahas pembahasan yang keempat, yaitu manajemen sumber daya manusia berbasis nilai-nilai tasawuf dalam lembaga pendidikan Islam. Permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu pengelolaan sumber daya manusia lembaga Islam masih administrasi yang kurang spiritual. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini yaitu mengkaji integrasi nilai tasawuf dalam manajemen sumber daya manusia. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode library research dan context analysis. Hasil dari penelitian ini yaitu nilai tasawuf memperkuat etos kerja, loyalitas, dan harmoni organisasi. Atau kesimpulan dari penelitian ini yaitu menegaskan bahwa nilai-nilai tasawuf memiliki referensi yang kuat dalam manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan Islam. Kelebihan dari penelitian ini yaitu relevan, literatur klasik kubat, pembahasan yang komprehensif. Sedangkan kekurangan dari penelitian ini yaitu teoritis, belum ada bukti implementasi yang nyata. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang kelima, yaitu nilai keikhlasan dalam tasawuf. Permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu semakin kompleks degradasi moral di masyarakat modern. Atau degradasi moral ditandai dengan meningkatnya perilaku yang tidak etis. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan nilai keikhlasan dalam tasawuf sebagai strategi efektif untuk mencegah degradasi moral di era modern. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif berbasis kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keikhlasan yang ditandai dengan niat tulus dan komitmen untuk bertindak demi kebaikan dapat mendorong individu berperilaku etis dan bertanggung jawab.
atau keikhlasan menumbuhkan etika, tanggung jawab dan moral sosial. Dengan keikhlasan, masyarakat yang lebih adil, etis dan harmonis dapat tercipta, menghadirkan solusi yang nyata terhadap krisis moral yang dihadapi saat ini. Kelebihan pada penelitian ini yaitu topik aktual, solusi holistik, dan struktur yang logis. Sedangkan kekurangannya yaitu tanpa data empiris, strategi praktis belum detail. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang keenam, yaitu integrasi tasawuf dan psikologi moral dalam pendidikan Islam. Permasalahan pada penelitian ini yaitu krisis moral dan spiritual di pendidikan modern. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu mengintegrasikan tasawuf dan psikologi moral dalam pendidikan karakter. Sedangkan metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif studi pustaka dan analisis filosofi. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa tasawuf berperan sebagai fondasi transendamental dan menekatkan tazkiyat al-nafs, muraqabah dan mujahadah sebagai proses penyucian jiwa. Sedangkan psikologi moral berfungsi sebagai kerangka empiris dalam menumbuhkan penalaran moral, emosi moral dan tindakan moral. Atau yang lebih singkatnya, model pendidikan karakter spiritual berbasis keseimbangan akal, emosi, dan jiwa. Kekurangan dalam penelitian ini yaitu pendekatan holistik, teori mendalam, model konseptual yang jelas. Sedangkan kekurangan dalam penelitian ini yaitu teoretis murni, belum ada uji empiris dan kerangka operasional yang rinci. Meskipun memberikan strategi implementasi eksperiential moral, penelitian ini belum menyajikan kerangka operasional yang detail mengenai bagaimana model ini diterjemahkan ke dalam kurikulum atau silabus mata pelajaran tertentu di lembaga pendidikan Islam. Lanjut, kita akan membahas pembahasan yang ke-7, yaitu implementasi nilai-nilai tasawuf akhlaki dalam pembentukan akhlak santri di Madrasah Diniyah Taklimiyah Pesantren Zainul Hasan. Permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu dekadensi moral santri dan kesenjangan antara teori dan perilaku. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan implementasi tasawuf akhlaki dalam pembentukan akhlak santri. Dan metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai tasawuf akhlaki seperti ikhlas, sabar, tawaddu, dan tanggung jawab dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler, pembelajaran kitab akhlaku lil banat dan ta'lim al-muta'allim. Seluruh proses dalam membentuk akhlak atau tasawuf yaitu pengosongan sifat tercela, penghiasan diri seperti sifat mulia, pencerahan akhlak dalam perilaku nyata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembinaan akhlak berbasis tasawuf akhlaki di lingkungan madrasah diniyah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter santri secara menyeluruh. Kekurangan dalam penelitian ini yaitu data lapangan kuat. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu data lapangan yang kuat, holistik, validasi, triangulasi dan teknik yang menjamin temuan yang kaya, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sedangkan kekurangan dalam penelitian ini yaitu studi kasus tunggal, fokus pada santri putri saja. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang ke-8, yaitu tasawuf dan pengembangan diri. Masalah utama dalam penelitian ini adalah kebutuhan pengembangan karakter holistik di era modern. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan peran tasawuf dalam optimalisasi potensi manusia,
Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, deskriptif, analisis, dan studi literatur. Sedangkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat aspek kunci dari hubungan tasawuf dan dengan pengembangan diri, yaitu tazkiyatun nafs, yaitu penyucian diri, muraqabah, kesadaran penuh atau kehadiran Tuhan, mujahadah, usaha dan pengendalian diri, ihsan, kesempurnaan dalam berbuat kebaikan, dan keseimbangan spiritual dan duniawi. Yang lebih singkatnya yaitu 5 konsep utama, yaitu tazkiyatun nafs, muraqabah, mujahadah, ihsan, dan keseimbangan spiritual duniawi. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu relevan, filosofis yang kuat, dan menjawab isu modern. Sedangkan kekurangan dalam penelitian ini yaitu konseptual murni, kurang data empiris. Dan kita akan membahas pembahasan yang ke-9, yaitu pendidikan akhlak berbasis tasawuf. Masalah dalam penelitian ini yaitu krisis moral akibat dominasi aspek kognitif dalam pendidikan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu menganalisis relevansi dan implementasi tasawuf dalam pendidikan modern. Sedangkan metode yaitu liberally research, kajian klasik dan modern. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa pendidikan akhlak berbasis tasawuf sangat relevan untuk menjawab tantangan krisis moral kontemporer. Implementasinya dapat diwujudkan melalui kurikulum berbasis nilai, keteladanan guru, pembiasaan spiritual, dan kedamaian. Dengan demikian, tasawuf tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga aplikatif sebagai landasan pendidikan modern. Pendidikan akhlak berbasis tasawuf memiliki posisi penting dalam menjawab tantangan pendidikan modern yang kerap mentitik beratkan pada aspek kognitif dan keterampilan teknis semata. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu strategi konkret, teori klasik kuat, dan pendekatan holistik. Sedangkan kekurangan dalam penelitian ini yaitu belum diuji di lapangan, kesiapan guru belum dijabarkan. Kita akan membahas pembahasan yang terakhir yaitu tentang menggali krisis psikospiritual dan akhlak manusia melalui lensa tasawuf. Masalah awal dalam penelitian ini yaitu krisis moral akibat disharmoni kalb, akal, nafs, dan ruh. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis akar krisis dan solusi melalui pendekatan tasawuf psikospiritual. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan analisis hermeneutik pemikiran Al-Ghazali. Hasil dari penelitian ini yaitu perspektif krisis akhlak dalam perspektif psikospiritual merupakan manifestasi diri dalam ketidakseimbangan antara dimensi psikologis dan spiritual manusia yang dipicu oleh dominasi seperti nafsu negatif, tekanan modernisasi, serta keterasingan diri nilai-nilai ilahi. Sebagaimana dijelaskan Imam Al-Ghazali, keseimbangan antara roh, akal, nafsu, dan hati menjadi kunci terwujudnya akhlak yang mulia. Kelebihan dalam penelitian ini yaitu analisis mendalam, fokus akar masalah, solusi yang relevan. Sedangkan kekurangan dari penelitian ini yaitu teoritis, strategis, implementasi yang kurang. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa tasawuf memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan akhlak mulia dan karakter spiritual manusia, khususnya dalam konteks pendidikan Islam dan kehidupan modern. Melalui nilai-nilai seperti keikhlasan, kesabaran, tawakal, dan penyucian diri, tasawuf mampu menjadi solusi bagi krisis moral dan degradasi spiritual yang marak di era globalisasi. Sebagian besar penelitian yang direview menggunakan metode studi kepustakaan sehingga menghasilkan pemahaman konseptual yang mendalam, meskipun masih terbatas dalam penerapan empiris di lapangan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan, mohon di komen. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.